Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran ilmu tafsir pada sesi kali ini. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang nasikh mansukh. Yang kemarin sudah kita bahas tentang pengertian dan macam-macamnya. Untuk saat ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk nasakh, syarat nasakh yang dapat dinasakh, dan hikmah dari nasikh dan mansukh. Jadi ini kelanjutan dari yang kemarin. Baik anak-anak sekalian, saya berharap kalian semua pada hari ini dalam kondisi sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran ilmu tafsir pada saat ini dengan baik. Dan apa yang nanti kita bahas, apa yang nanti saya sampaikan pada pertemuan kali ini benar-benar bisa kalian pahami dengan baik. Anak-anak sekalian, kita mulai dari pembahasan yang pertama adalah bentuk-bentuk nasakh. Jadi kalau kita bicara tentang nasakh, itu pada hakikatnya di dalamnya ada nasikh dan mansukh. Peristiwa nasikh dan mansukh itu adalah persatuan di antara keduanya disebut dengan nasakh. Nah, sekarang kita bicara tentang bentuk-bentuk nasakh. Bentuk-bentuk nasakh dalam Al-Quran ini paling tidak ada 3 bentuk. Yang pertama adalah tentang naskhul hukmi wat tilawah. Jadi paling tidak ada 2 jenis apa yang dihapus di dalam istilah nasikh mansukh di sini. Yang pertama adalah hukum dan tilawah. Hukum itu berarti ketentuan yang mengikat, ya hukumnya. Kemudian tilawah itu adalah bacaannya atau tulisannya. Di sini kalau naskhul hukmi wat tilawah itu adalah berarti hukumnya itu dihapus, bacaannya itu juga dihapus. Artinya bacaannya memang hilang, terus hukumnya itu juga hilang. Diganti dengan nasikhnya. Jadi penghapusan hukum dan bacaannya sekalian. Di dalam hal ini berarti tidak dibenarkan dibaca dan diamalkan lagi, karena memang sudah dihapus bacaannya sehingga dia sudah hilang, tidak dibaca lagi. Kemudian hukumnya juga sudah dihapus sehingga tidak juga bisa diamalkan lagi karena hukumnya sudah tidak berlaku. Kemudian yang kedua adalah naskhul hukmi lat tilawah, la. Kalau di sini menggunakan wa, kalau di sini menggunakan la. Hukumnya yang dihapus tetapi bacaannya tetap ada. Bacaannya tetap nampak, tapi hukumnya sebenarnya sudah dihilangkan. Itu namanya naskhul hukmi wat tilawah. Penghapusan hukum, tetapi bacaannya tetap muncul atau tetap ada. Nah, sehingga teksnya itu masih ada, teksnya masih nampak, tetapi hukumnya tidak diamalkan lagi. Aturan yang ada di dalam teks tersebut sudah tidak berlaku, meskipun teksnya itu masih ada. Itu namanya adalah naskhul hukmi lat tilawah. Hukumnya dihapus, tetapi tulisannya atau bacaannya itu tetap ada atau tidak dihapus. Kemudian yang ketiga adalah naskhut tilawah lal hukmi. Ya. Yang berikutnya adalah menghapus bacaannya tapi bukan hukumnya. Bacaannya itu sudah dihilangkan, tetapi hukumnya masih tetap berlaku. Jadi teksnya dihilangkan, tetapi hukumnya tetap bisa diamalkan. Baik, anak-anakku sekalian, ini bentuk-bentuk nas dalam Al-Quran. Selanjutnya mari kita lihat contohnya masing-masing ya. Naskhul hukmi wa tilawah itu seperti apa. Ini yang pertama, contoh dari naskhul hukmi lat tilawah, penghapusan hukum sekaligus bacaannya. Ini penjelasan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kana fima unzila minal Qur'ani asyara raka'atin ma'lumat yahrumna fanuskhanna bi khamsi ma'lumatin fatawaffu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hunna yaqra'u minal Qur'an. Dahulu termasuk yang diturunkan ayat Al-Qur'an adalah 10 susuan yang diketahui. Kemudian dinas dengan 5 susuan yang diketahui. Setelah Rasulullah wafat, hukum yang terakhir dibaca sebagai bagian dari Al-Quran.
Artinya begini, hukum yang dulu berjalan 10 susuan. Ini kaitannya dengan keturunan. Artinya di Arab dulu ada berlaku sebuah kebiasaan, sebuah adat bahwa seorang ibu itu kadang tidak menyusui anaknya sendiri, justru anaknya itu disusukan oleh orang lain. Nah, di sini yang terhitung sebagai bentuk persaudaraan saudara sepersusuan yang di situ juga menjadi muhrim, yang pada awalnya ditentukan itu adalah adalah 10 persaudaraan atau 10 saudara, kemudian digugurkan dengan khomsu maklumat, dengan 5 ya, dengan 5 susuan yang diketahui ini yang dinyatakan sebagai saudara sepersusuan. Nah, kalau dalam hal ini adalah hukum dan tilawahnya ini sudah, kalau dulu ini ada di dalam Al-Quran, tetapi nyatanya ini sudah tidak muncul lagi ayat yang menyatakan tentang saudara sepersusuan ini tidak muncul di dalam Al-Quran. Dan ini hukumnya ini juga sudah tidak berlaku lagi. Ya, naskul hukmi buat tilawah, hukum dan bacaannya sudah tidak di ini saudara sepersusuan. Berikutnya adalah contoh tentang naskul hukmi buat tilawah. Ini contohnya. Penghapusan hukum dan juga bacaannya, bukan bacaannya, hukumnya sudah hilang. Hukumnya sudah hilang, tetapi bacaannya masih tetap ada seperti ini dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8, 50 ayat 12. Di sini tertuliskan di sana jaitum rasul faqaddimu baina dulu. Ayat ini pada ayat 58 ini dinasah dengan ayat 59. Ayat 13 ayat 12 dinasah oleh ayat 13. Pada ayat 12 menyatakan bahwa apabila kamu menghendaki pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaknya kamu mengeluarkan sedekah. Jadi dulu sebelum bertemu dengan Rasul maka diharuskan untuk bersedekah. Tetapi di dalam ayat berikutnya ayat 13 disebut asfaqtum an tuqaddimu ladzina jawakum syataqut faqimus shalah. Artinya apabila kamu takut, apakah kamu takut akan menjadi karena kamu memberikan sedekah sebelum berbicara dengan Rasul? Pada ayat yang 12 itu disampaikan demikian. Tapi setelah seperti itu, kalau memang kamu takut seperti itu, maka dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang menjadi nasihnya. Nanti tidak lagi bersedekah, tetapi yang penting ada tetap sholat, zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ayat 85-12 ini tetap ada di dalam Al-Quran. Ya. Tapi hukumnya digantikan oleh ayat nomor 13. Artinya berarti hukum dihilangkan tetapi bacaannya tetap muncul di dalam Al-Quran. Ya. Jadi kalau yang pertama tadi nasahnya memang hilang, hukumnya jadi juga hilang, tidak berlaku lagi. Ya. Nah, kan yang berlaku berikutnya pada yang sebelumnya tadi adalah persusuan hanya sebanyak 5 kali. Hukumnya sudah berjalan seperti itu. Oke. Berikutnya adalah tentang naskut tilawah laut hukmi. Sekarang adalah bacaannya yang dihilangkan tetapi hukumnya itu adalah tetap. Contohnya adalah ayat ini dinyatakan maksud bacaannya di dalam Al-Quran sudah tidak ada, tapi hukumnya tetap berlaku. Idza zana syaihu wasyaikhatu farjumuha. Jika seorang pria tua dan wanita tua berzina, maka rajamlah keduanya. Ayat ini sudah tidak ada di dalam Al-Quran. Meskipun berbicara tentang zina, tentang rajam di dalam Al-Quran itu masih tetap ada, tetapi pada kenyataannya bahwa ayat ini memang sudah tidak seperti yang ada sekarang. Dalam artian tapi hukum untuk rajam bagi syaikh wa syaikhah, seorang pria tua dan wanita yang berzina, itu adalah masih tetap berlaku. Meskipun di sini ayatnya sudah tidak tercantum di dalam Al-Quran, makanya naskhut tilawah dan hukum bacaannya itu tetap hilang. Bacaannya sudah hilang, tetapi hukumnya itu tetap berjalan. Baik, anak-anakku sekalian, demikian tadi kaitannya dengan bentuk-bentuk nas di dalam Al-Quran. Jadi ada 3 jenis nasah dalam Al-Quran. Penghapusan hukum dan tilawahnya, bacaannya, penghapusan hukum tapi tidak pada bacaannya, atau juga penghapusan tilawah tetapi tidak pada bacaannya. Oke. Selanjutnya kita akan bentuk tentang syarat-syarat
nas itu dapat dinasah. Artinya tidak semua nas di dalam Al-Quran itu memang dapat dinasah. Coba sekarang kita lihat penjelasannya di sini. Jadi syarat nas yang bisa dinasah, ada yang memang nas itu tidak dinasah, ada juga yang memang nas itu tidak dapat dinasah. Ada beberapa syarat khusus kenapa nas itu bisa dinasah. Nas itu bermakna hukum. Kenapa hukum itu bisa dinasah? Syaratnya bagaimana? Apakah jadi memang tidak semua ya, tidak semua dasar, tidak semua nasah, tidak semua nas hukum-hukum dalam Al-Quran itu bisa dinasah atau bisa dihapus. Ada syarat-syarat tertentu. Ini diantara yang memang katakanlah dapat dinasah. Ya. Maaf, tadi ada sedikit kesalahan. Kita kembali lagi. Ada syarat nas yang bisa dinasah dan ada yang tidak dapat dinasah. Sekarang kita coba lihat dapat syarat-syarat nas yang dapat dinasah. Di sini disebutkan beberapa syarat nas yang dapat dinasah. Ya, yang dapat dinasah. Hukum yang mansuh atau yang akan dihapus itu tidak menunjukkan berlaku abadi. Jadi memang hukumnya temporer. Kalau misalkan hukum itu berkaitan dengan keimanan, itu berarti kan hukum yang tidak bisa ditawar lagi. Itunya berlaku sebagai hukum tentang sholat itu juga tidak bisa dinasah karena itu juga berlaku abadi. Kemudian yang kedua adalah hukum yang dimansuh bukan suatu hukum yang disepakati akal sehat tentang baik dan buruknya. Tidak berkaitan dengan baik buruk sebuah kenyataan itu. Selama itu hanya bersifat umum, maka itu memang masih bisa dinasah. Kemudian ayat nasih yang menghapus datang setelah dimansuh. Dan keadaan nas tersebut sangat bertentangan dan tidak dapat dikumpulkan. Yang namanya mansuh itu kemarin sudah disampaikan, berarti memang datangnya mansuh itu harus setelah datangnya nasih yang mansuh itu harus datang dulu, kemudian yang datang berikutnya itu yang disebut yang nasih, artinya yang menghapus. Nah, ini dapat dinasah apabila tidak dapat dikompromikan, artinya tidak dapat disatukan, memang saling bertentangan keduanya, sehingga harus yang dimenangkan mana? Maka yang dimenangkan adalah ayat yang datangnya belakangan atau yang nasih. Maka disitulah terjadi yang namanya nasih. Jadi ketika ada dua hal yang bertentangan dengan ayat Al-Quran yang berbeda, maka yang dimenangkan itu adalah ayat yang datangnya terakhir. Itu yang dimaksud dengan nasah namanya. Ya, itu yang dimana dengan penghapusan. Jadi memang karena bertentangan, akhirnya yang dipakai itu adalah yang belakangan. Oke, berikutnya kita akan berbicara tentang yang berikutnya, yaitu ayat-ayat yang tidak dinasahkan, tidak dapat dinasah. Kenapa ayat itu tidak dapat dinasah? Kenapa nas itu tidak dapat dinasah? Ada beberapa alasan. Karena nas itu berubah hukum yang tidak berubah oleh perubahan keadaan manusia, baik dan buruk datang dalam situasi apapun. Ini yang tadi kalau di sana bersifat hukum itu berlaku untuk sepanjang masa, maka hukum memang tidak bisa diubah. Kepercayaan kepada Allah, Rasul kita, kemudian berlaku jujur, adil dan sebagainya. Kalau berisi tentang hal-hal ini tidak mungkin ini ayat itu akan dinasahkan. Tidak mungkin ayat itu akan diubah. Kemudian yang berikutnya adalah menyangkut hukum-hukum dalam bentuk yang dikuatkan atau ditentukan berlaku selamanya. Ini tapi hukum yang memang berlaku selamanya kan bisa juga. Misalkan tidak diterima persaksian penuduh zina untuk selamanya. Berarti kan ditetapkan untuk selamanya. Berarti nggak mungkin ini akan dihapus. Tidak mungkin ada nasah kalau begitu. Dan yang ketiga adalah menunjuk kejadian atau berita yang telah terjadi masa lalu, yaitu kisah-kisah kaum Nabi. Karena memang kejadian ini sudah berlalu, nggak mungkin ini akan dirubah, nggak mungkin ini akan dinasah. Ini dua hal, ya tiga hal yang alasan kenapa hukum itu tidak bisa dinasah. Baik,
Anak-anakku sekalian, eh, berikutnya kita kembali kepada pokok bahasan yang sudah dibahas tadi, yaitu syarat nasah dan mansuh. Tadi ada dua. Kemudian yang sekarang kita berbicara tentang hikmah. Ya, hikmah. Kalau kita lihat di sini, hikmahnya ada sekitar 7 ya, 6, 6 hikmah di sini yang bisa kita pelajari. Kenapa harus ada nasah dan mansuh? Yang jelas, ini kamu bisa baca sendiri ya. Meneguhkan keyakinan bahwa Allah tidak akan terikat dengan ketentuannya sesuai dengan logika manusia. Artinya bahwa Allah itu kalau memang mau menghukum, ketika mungkin hukum itu sudah disepakati, tapi kalau Allah itu ingin mengubahnya, maka dia akan mengubahnya. Jadi Allah tidak terikat sesuai dengan logika manusia. Kemudian yang berikutnya, semakin yakin bahwa Allah itu bijak, kasih, sayang, karena memang pada kenyataan hukum nasih dan mansuh tersebut semuanya demi untuk kemaslahatan dan kebaikan manusia, disesuaikan dengan kondisinya manusia. Kemudian mengetahui proses tasri', yaitu proses tasri' itu adalah penetapan dan penerapan hukum Islam, dan untuk menelusuri tujuan ajaran serta bilatul hukmi, alasan ditetapkannya suatu hukum. Kemudian mengetahui perkembangan tasri' menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan kondisi cobaan dan ujian bagi seorang mukallaf untuk mengikuti atau tidaknya, karena tidak semua orang itu ketika melakukan ada sebuah perubahan langsung bisa mengikutinya dengan baik. Tapi itu sebuah ujian, mengendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat. Sebab jika nas itu beralih ke hal yang lebih berat, maka di dalam terdapat tambahan pahala, dan jika beralih ke hal yang lebih ringan, maka ia mengandung kemudahan dan keringanan. Baik anak-anakku sekalian, ini tadi yang masuk di dalam hikmah adanya nasih dan mansuh. Ada 6 hikmah intinya. Demikian tadi beberapa hal yang memang sudah kita bahas selama pembahasan nasih dan mansuh. Paling tidak ada 5 sub pokok bahasan, yang 2 sudah kita pahami, kita pelajari kemarin, dan yang bagian kedua ini sudah kita pelajari saat ini. Nah, mudah-mudahan ini tadi bisa kalian pahami dengan baik. Untuk selanjutnya, sebagaimana biasa, untuk tugasnya adalah kalian screenshot slide-slide yang sudah kita tampilkan, kita pelajari pada hari ini, kemudian kalian kirimkan, kalian jadikan satu slide-slide yang sudah dipelajari itu, tidak kamu gabungkan menjadi satu, kemudian kamu kirimkan ke grup WA yang sudah kita buat bersama. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, dan dapatkan ilmu yang bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi